Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 906, menyembunyikan kekuatan? Kalian bisa berdiri di sini saja sudah cukup membuktikan kalau kalian benar-benar sangat kuat. Tapi kita masih harus tetap melanjutkan pertandingan kualifikasi untuk menentukan ahli bela diri terkuat. Tanpa banyak berbasa-basi, setelah ini kita akan memulai pertandingan kualifikasi selanjutnya. Setelah selesai mengutarakan hal tersebut, Kenzo mendatangi Finza dan kedua orang lainnya sambil membawa daftar nama ahli bela diri yang masuk ke dalam 8 besar. Daftar nama yang bertarung dalam pertandingan kualifikasi selanjutnya akan segera dipasangkan. Pada saat ini, banyak orang merasa jantungnya berdebar-debar. Bisa naik peringkat lagi atau tidak, tergantung dengan siapa mereka akan dipasangkan. Meski ahli bela diri kuat sekalipun, kalau dia tidak beruntung dan dipasangkan dengan Regi Gunawan, langkahnya pasti akan terhenti sampai di sini. Finza dan kedua orang lainnya segera memilih daftar nama yang akan bertarung pada kelompok pertama dengan metode pilih acak. Pertandingan kualifikasi babak pertama, yaitu Regi dari keluarga Gunawan akan bertarung melawan. Kenzo berhenti tepat pada bagian klimaks. Banyak orang menjulurkan leher menunggu pengumuman dari Kenzo. Kenzo melihat ke arah semua orang, kemudian pandangan matanya terhenti pada Valentino dan berkata, "Bertarung melawan Leno dari keluarga Lowell." Pada saat ini, Valentino dapat merasakan dengan jelas bahwa beberapa orang di antara 8 ahli bela diri yang berada di sebelahnya menghela napas panjang. Hal ini cukup memperlihatkan betapa tinggi derajat Regi di mata mereka. Sial, tidak kusangka ternyata Leno harus bertarung melawan Regi. Habislah. Leno pasti akan terhenti sampai di sini. Kalau dia bisa naik peringkat, aku akan menggerogoti arena pertandingan sekarang juga. Jangan bicara sembarangan. Kita semua tahu bagaimana kekuatan Regi. Meskipun Leno hebat, aku khawatir dia kesulitan dalam melakukan 2 gerakan di tangannya. Semua orang seketika terus berkomentar, tidak ada satupun orang yang optimis dengan Valentino. Semua orang merasa bahwa Valentino terlalu sial untuk menjadi yang pertama berhadapan dengan Regi. Apalagi namanya kalau bukan cari mati. Hahaha. Hahaha, Leno, dari awal sudah kubilang kalau suatu hari nanti keberuntunganmu akan habis. Hansen tertawa terbahak-bahak di tempatnya, dengan wajah yang tampak bahagia. Kalau bukan karena luka pada tubuh Hansen yang membuat dirinya tidak dapat bergerak dengan nyaman, dia berharap dapat berdiri dan menari dengan gembira sekarang. Valentino adalah orang pertama yang akan berhadapan dengan Regi, inilah hal yang selalu Hansen harapkan dalam hati. Para anggota keluarga Lowell seketika terlihat sangat muram. Satu persatu dari mereka menundukkan kepala tanpa bersuara. Habislah sudah. Erika menghela napas panjang. Bahkan saat ini Hugo pun tampak muram. Ketika awalnya Valentino masuk 8 besar, Hugo masih berpikir mungkinkah Valentino bisa melaju ke 4 besar. Sekarang harapan itu akhirnya sirna ketika mengetahui kalau Valentino akan berhadapan dengan Regi. Namun, Hugo paham kalau orang yang puas selalu merasa bahagia, jadi dia tidak sedih sama sekali. Valentino bisa menempatkan keluarga Lowell di posisi 10 besar saja sudah sangat bagus. Regi berdiri di atas arena tanpa sedikit pun melihat Valentino. Seolah dia sama sekali tidak penasaran dengan orang yang akan bertarung melawannya. Siapapun lawannya, mereka semua pasti akan kalah. Regi termasuk ke dalam 3 ahli bela diri teratas di kalangan para ahli bela diri di kota Veru. Kalau sampai dia gagal dalam pertandingan kualifikasi semacam ini, bukankah itu sungguh lucu? Kepada kedua kontestan dipersilakan untuk tetap berada di arena dan kontestan lainnya mohon menunggu di bawah arena terlebih dahulu, kata Kenzo. Selain Valentino dan Regi, ke-6 orang lainnya segera menuruni arena pertandingan. Mulai! Setelah itu, Kenzo segera mundur 2 langkah ke belakang, agar tidak menghalangi pandangan orang-orang yang berada di belakangnya. Setelah Hugo merasa ragu sejenak, dia perlahan bangkit berdiri. Leno, kamu boleh mundur kalau tidak mampu. Hugo terpaksa mengatakannya, meski dia tidak mau Leno mundur. Hugo tidak mau Leno sampai terluka. Dia tahu betul betapa dahsyatnya serangan Regi. Tenanglah, aku tahu itu. Valentino melambaikan tangan tanpa menolehkan kepalanya ke belakang, dengan wajah yang tampak tidak peduli dan hati yang tenang. Setelah ragu sejenak, Hugo duduk terdiam dengan jantung yang berdebar-debar. Tuan Besar Gunawan, bagaimana menurut Anda? Tanya Finza. Hehe, Regi telah melewati serangkaian latihan keluarga Gunawan berkali-kali, dan saat ini dia masih terus mencoba untuk mencetak rekor. Tuan Finza pun tahu, kalau metode latihan keluarga Gunawan kami ini sebenarnya mirip dengan pertandingan acak. Dalam waktu yang terbatas, kami harus menemukan cara untuk mengalahkan lebih banyak orang dan melampaui batas diri secara terus-menerus. Sekarang Regi sudah mampu mengalahkan 40 orang ahli bela diri dalam waktu 2 menit. Sebelum akhir tahun ini, dia diperkirakan dapat mencetak rekor dengan menghabisi 300 orang. Kata Pak Gustav. Tuan Finza dan Pak Polan tampak terkejut mendengar hal tersebut. Melihat Regi sehebat ini sekarang, itu sungguh sebuah ancaman besar. Sepertinya Leno, si kuda hitam ini akan terjebak di sini. Pak Polan menghela napas. Sedangkan Finza masih saja terdiam setelah merasa ragu sejenak. Kamu memiliki kesempatan untuk mundur melawanku, tapi rupanya kamu cukup berani. Regi sedikit mengerucutkan bibirnya. Kamu punya kehebatan apa hingga bisa membuatku mundur?
Tanya Valentino sambil memicingkan matanya melihat Reggie. Reggie tersenyum dingin setelah mendengarnya, kemudian tiba-tiba berlari menyerang Valentino lebih dahulu. Aku bisa membuatmu paham akan kehebatan apa yang aku miliki. Begitu Reggie berteriak, dirinya seolah seperti harimau yang menerkam mangsa. Satu tangan dikepal dan satu tangan lainnya menghadang, lalu dia menyerang ke arah Valentino dengan keras. Mata Valentino tampak mematung. Menghadapi serangan Reggie rupanya membuat dia merasa sangat tertekan. Kekuatan Reggie sangat luar biasa, setidaknya dia adalah ahli bela diri terkuat yang pernah Valentino temui selama mengikuti kompetisi ahli bela diri ini. Menghindar? Apa kamu pikir kecepatanku sebanding dengan para pecundang itu? Reggie mengatakannya sambil tersenyum dingin melihat Valentino yang ingin menghindar. Tidak disangka, rupanya Reggie berbalik arah secepat kilat dan menyerang Valentino lagi. Bam! Valentino memicingkan mata, kecepatan Reggie sungguh sangat kencang. Bam! Belum sempat Valentino menghindar, kepalan tangan Reggie tepat mendarat di dada Valentino. Bagaimana caranya sampah sepertimu bisa masuk 8 besar? Tatapan mata Reggie penuh dengan penghinaan, diikuti dengan pukulan keras dari telapak tangannya. Duk! Pada bagian tengah telapak tangan Reggie, seolah seperti ada kekuatan yang tidak tertandingi. Telapak tangan yang tampak ringan itu benar-benar membuat Valentino mundur beberapa langkah. Valentino merasa sangat terkesan. Gerakan menyerang Reggie ini ternyata merupakan kombinasi dari tinjuan dan telapak tangan yang menyiratkan kekuatan besar. Pukulan pertama sebelumnya itu sepertinya menembus lapisan pertahanan pertama di tubuh Valentino, lalu pukulan kedua yang mengikuti setelahnya juga menyerang titik yang sama, sehingga menyebabkan luka yang lebih parah. Serangan dilakukan secara terus-menerus di titik yang sama, dengan kekuatan serangan yang paling kencang. Tap, tap, tap. Satu tinjuan dan telapak tangan itu berhasil memukul mundur Valentino beberapa langkah, sebelum akhirnya dapat berdiri tegak. Pertarungan baru saja dimulai, tapi Valentino sudah kalah. Orang-orang yang berada di bawah arena merasa kalau ini adalah hal yang biasa. Para anggota keluarga Lowell pun tak henti-hentinya menggelengkan kepala sambil menghela napas. Meskipun Valentino kuat, tetap saja dia sama sekali tidak sebanding dengan Reggie. Bagaimana? Reggie tersenyum dingin sambil berjalan mendekat ke arah Valentino. Kamu terlalu banyak omong kosong. Valentino mengernyitkan alis sambil mencoba menenangkan dirinya. Reggie tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya orang kuat yang berhak berbicara. Setelah mengatakan hal tersebut, Reggie seketika berlari kencang dengan membawa suara angin yang menderu-deru. Kecepatan lari Reggie bahkan sampai menyilaukan mata semua orang. Setelah tersisa jarak sejauh 3 meter dari Valentino, Reggie tiba-tiba saja melompat dan seketika melambung udara. Sesaat setelah itu, Reggie mengencangkan kaki kanannya lalu menendang ke arah Valentino dengan keras. Saking cepatnya, hingga membuat Valentino tidak sempat untuk menghindar. Valentino tidak sempat berpikir banyak, dia hanya mengulurkan lengan untuk menahan tubuhnya. Bam! Baru saja Valentino mengulurkan lengan, kaki Reggie yang kuat seketika menendang dirinya. Kekuatan yang mengerikan seketika menguar, memukul mundur Valentino dan membuat tubuhnya tidak stabil. Namun di sisi lain, Reggie masih bisa berdiri dengan tegak di tempatnya, dengan wajah yang penuh hinaan. Semangat, Leno! Erika mengepalkan tangan kecilnya, lalu menatap ke arena dengan ekspresi yang sangat gugup. Di saat yang bersamaan, para anggota keluarga Lowell yang lainnya pun merasa gugup di dalam hati. Kalau kamu bisa menahan 2 seranganku, berarti kamu memiliki sedikit kekuatan. Cibir Reggie. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian menatap Reggie tidak peduli. Aku hanya ingin melihat sebenarnya kekuatan apa yang kamu miliki, dan kini aku sudah melihatnya. Kalau kekuatanmu hanya sekecil ini, maka selanjutnya kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan hal tersebut, Valentino tiba-tiba melangkahkan kaki kanannya ke depan. Begitu kakinya melangkah, aura yang sangat dingin seketika menguar dari dalam tubuh Valentino. Reggie terkejut ketika merasakan aura yang kuat ini. Aura ini seperti harimau yang akan menerkam, membuat orang ketakutan. Leno sebelumnya menyembunyikan kekuatannya. Bab 907, pukulan demi pukulan. Pada kompetisi ahli bela diri, menyembunyikan kekuatan asli di detik-detik pertama bukanlah hal yang aneh. Sebaliknya, mengeluarkan semua kekuatan begitu maju adalah cara yang paling bodoh. Ada pepatah mengatakan, jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Kalau sejak awal musuh sudah melihat semua taktik kita, orang lain akan menggunakan taktik yang sama. Biarkan musuh melihat kelemahan kita. Dengan demikian, mereka tidak punya harapan untuk menang. Karena itu, kalaupun Valentino sedang menyembunyikan kekuatan aslinya, Reggie juga tidak takut. Karena dia juga belum mengeluarkan kemampuan aslinya. Saat merasakan aura mengerikan dari tubuh Valentino, Reggie memicingkan mata. Dia pun mulai mempersiapkan kuda-kuda. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya terlihat serius. Reggie memiliki karakter yang keras, tapi dia tidak sebodoh Hansen. Aura Valentino ini tidak seperti aura pada umumnya. Reggie pun tidak akan mengendurkan kewaspadaannya. Apabila berhasil mengalahkan Reggie, maka keluarga Gunawan pun akan jatuh. Semangat, Tuan Muda Reggie! Siksa sampah itu sampai mati! Teriak Hansen sambil mengepalkan tinju, mukanya merah karena marah. Namun,
Saat itu tidak ada yang memerhatikan dia. Semua mata tertuju pada arena pertandingan. Dua petarung hebat akan berduel, pertarungan kali ini pasti hebat dan dahsyat. Sudah kukatakan, kalau kemampuanmu begini saja, kamu akan mati. Valentino melangkahkan kakinya menghampiri Regi. Sambil berjalan, dia berbicara dengan nada tenang. Ucapan yang tenang ini sampai di telinga Regi, membuat hati Regi menjadi panas. Selain dua petarung di atas Regi, tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu padanya. Sementara Leno yang bukan siapa-siapa ini, malah berani berbicara seperti itu. Justru aku ingin melihat siapa dari antara kita berdua yang akan mati duluan. Regi berteriak, dia mengulurkan tangan kirinya dan menekan pergelangan tangan kanannya. Genggaman yang kuat itu seakan sedang memberikan kekuatan yang besar kepada tangan kanan. Tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan sehingga peredaran darah menjadi tidak lancar. Pembuluh darah juga akan menonjol. Seret! Dalam waktu singkat, telapak tangan kanan Regi menjadi pucat karena darahnya tidak dapat mengalir dengan normal akibat genggaman itu. Valentino memicingkan matanya. Hatinya terus menimbang-nimbang, tapi gerakan kakinya tidak berhenti. Wah! Jurus Regi itu, bukankah itu jurus yang hampir membuat Trevor, petarung nomor 1 itu kalah? Benar. Pertama, tekan pergelangan tangan agar aliran darah juga ikut tertekan, lalu transfer kekuatan tambahan menggunakan seni bela diri keluarga Gunawan. Tunggu hingga aliran darah tertekan sampai tahap ambang tertentu, baru lepaskan. Cara ini dapat menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Para penonton di bawah arena pertandingan sibuk berkomentar, mereka tertegun melihat jurus ini. Jurus Regi ini seperti pipa air yang ujungnya ditutup. Begitu dibuka, air yang tadinya tertahan langsung mengalir deras. Kekuatan yang ada di dalam air ini lebih besar 10 kali lipat dari sebelumnya. Jurus Regi ini harus selaras dengan seni bela diri unik milik keluarga Gunawan, baru jurus ini bisa jalankan. Pak Gustav memicingkan mata. Singkat sekali waktu yang dibutuhkan Valentino untuk mendesak Regi hingga Regi mengeluarkan jurus ini. Sepertinya, meskipun sebelumnya Valentino terlihat lemah, Regi tahu seperti apa kekuatan Valentino. Erika menggertakkan giginya, dia berdiri dan berteriak kepada Valentino. Leno, kalau merasa tidak mampu lagi, kita menyerah saja. Namun, Valentino berpura-pura tidak mendengarnya. Dia memicingkan mata sambil terus berjalan ke arah Regi. Erika menghentakkan kakinya kesal, lalu berkata, Dasar keras kepala! Dia tidak mengerti perkataanku, ya? Tidak bisakah dia melihat seperti apa situasi di depannya sekarang? Kak Leno pasti tahu apa yang sedang dilakukannya. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Kelvin memicingkan matanya, menatap lekat-lekat pergerakan Valentino. Saat itu, langkah kaki Valentino tidak cepat dan tidak lambat, seakan semua berada dalam kendalinya. Wajah pun tidak terlihat gugup. Ini berarti, Valentino tidak sedang melakukan sesuatu karena ingin membuat orang lain terkesan, melainkan karena dia memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mana mungkin aku mengkhawatirkan dia? Erika mendengus, lalu duduk di tempatnya. Padahal saat itu hatinya merasa sangat cemas. Jurus yang Regi keluarkan saat ini adalah jurus terkenal yang sangat kuat. Para petarung di ruangan itu tahu mengenai kehebatan jurus ini. Apa yang akan Valentino lakukan untuk menahannya? Hei, kamu cukup hebat, juga cukup gila. Tapi kamu hanyalah orang gila yang tidak punya kekuatan. Kamu hanya akan mempercepat kematianmu. Regi tersenyum jahat saat melihat jarak Valentino semakin dekat dengannya. Regi tertawa, lalu melepas tangan kirinya. Seret! Telapak tangan kanannya terbuka. Tangan kanan yang sebelumnya pucat karena aliran darah yang terhambat itu langsung memerah karena mendapatkan dukungan dari darah. Bahkan saat itu juga, telapak tangan kanan Regi membesar. Seni bela diri negara Nagon terkenal luas dan mendalam. Seni bela diri ini memiliki warisan dari keluarga Gunawan. Metode mereka sangat dalam. Saat itu, telapak tangan kanan Regi seolah-olah mendapatkan kekuatan tambahan yang tidak terbatas. Tidak hanya telapak tangan yang membesar, kekuatannya juga bertambah berkali-kali lipat. Pergilah ke neraka! Regi melangkah maju. Dia mengepalkan kelima jari tangan kanannya yang mempunyai kekuatan mengerikan itu, lalu melayangkannya pada Valentino. Jurus ini hanya memberikan 20 detik momentum kuat kepada Regi. Setelah 20 detik, staminanya perlahan akan menurun. Karena itu, Regi tidak mau membuang-buang waktu. Seret! Begitu pukulan ini dilayangkan, terdengar suara angin di udara saking cepatnya. Kecepatan yang sudah mencapai puncaknya itu membawa gelombang bayangan sampai pandangan orang yang melihatnya langsung kabur. Detik berikutnya, pukulan itu mengarah ke wajah Valentino, lebih tepatnya pada bagian pelipis. Sorot mata Valentino membeku. Dia menyiapkan kuda-kuda keluarga Wijaya dan masuk dalam pertarungan. Dalam waktu singkat, membentuk posisi kaki yang stabil. Bro! Baru saja tangan kanannya diangkat, pukulan Regi telah mengenai lengan Valentino. Di mata semua orang, tangan kanan Valentino bergetar akibat pukulan itu. Pukulan Regi mengenai tubuh bagian atas Valentino hingga tubuhnya bergetar. Artikulasi saling bertubrukan hingga menimbulkan suara pukulan yang mengerikan. Shh. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu menegakkan kedua kakinya di tanah. Kaki-kakinya seakan menancap kuat ke dalam tanah. Di depan mata semua orang, tubuh bagian atas Valentino yang menerima pukulan keras itu berputar dengan sudut yang luar biasa.
Kemudian, Valentino menegakkan tubuhnya dan membalas serangan Regi. Regi juga tidak mau kalah. Dia menggunakan waktu 20 detik yang ada untuk melayangkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi ke arah Valentino. Bu, Mbak. Saat itu, keduanya bertarung sengit. Pukulan lawan pukulan, kekuatan lawan kekuatan. Suara-suara pukulan itu seperti menghantam hati para penonton. Mereka pun bergidik ngeri. Bab 908, serahkan dirimu atau mati. Pertarungan sengit antara Valentino dan Regi ini tidak dapat ditonton dengan jelas oleh penonton. Gerakan mereka sangat cepat, bahkan sepertinya mereka menyerang tanpa berpikir dulu. Setiap serangan hanya mengandalkan insting tubuh. Petarung yang sering berlatih atau bertarung akan membentuk semacam memori otot. Dua petarung ini menggunakan memori otot untuk bertarung satu sama lain. Suara pukulan terus-menerus terdengar. Keduanya juga tidak berhenti menyerang satu sama lain. Mereka bertarung selama 2 menit, baru kemudian mundur untuk membuat jarak. Valentino memicingkan matanya, dalam hatinya mengejek Regi. Regi telah mengeluarkan semua taktiknya. Tadi saat bertarung, Valentino dapat merasakan dengan jelas bahwa Regi berada dalam momentum kuat hanya pada 20 detik pertama. Setiap kekuatan yang terkandung dalam pukulannya selama 20 detik itu sangat mengerikan. Namun, setelah 20 detik itu berakhir, kekuatan mengerikan ini langsung menurun drastis, bahkan tidak sekuat waktu pertama kali. Para penonton di luar arena pertandingan tercengang. Hansen sampai terenganga, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain, keluarga Lowell malah terlihat bersemangat, termasuk Hugo. Hatinya merasa gembira. Pada awalnya, semua orang mengira Valentino bahkan tidak akan bertahan menghadapi 2 jurus dari Regi. Namun, sekarang sudah hampir 5 menit. Valentino terlihat masih berdiri tegak, bahkan wajahnya tidak terlihat aut-autan. Cukup sampai di sini, ucap Valentino. Kemudian, dia melangkahkan kaki kanannya ke depan, menekukkan lututnya, lalu menyerang Regi. Shh. Saat itu, Regi tertegun. Wajahnya terlihat serius. Begitu melihat Valentino menyerangnya, dia pun berkeringat dingin. Kekuatan dan kemampuan bertahan Valentino melebihi perkiraannya, membuat Regi terlalu terkejut hingga tidak sempat bertahan. Wush! Valentino berada tepat di depannya, lalu melayangkan tinju ke arahnya. Regi tertegun. Di saat bersamaan, dia juga melayangkan pukulan, sementara kaki kanannya menyerang kuda-kuda Valentino. Kalau Regi berhasil menendang Valentino, dia punya kesempatan untuk membuat lutut Valentino tertekuk. Valentino tersenyum mengejek, seolah-olah sudah membaca pergerakan Regi. Valentino pun menekukkan kedua kakinya, lalu melompat dengan kecepatan tinggi. Shh. Valentino melompat. Kedua kakinya berpisah dari tanah. Dengan demikian, dia terhindar dari serangan mematikan Regi. Sementara karena tendangan tadi meleset, kekuatan Regi pun terpecah sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Ini adalah rencana yang telah Valentino pikirkan sebelumnya. Regi saat itu telah membuat kesalahan besar. Valentino pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Dengan kekuatan yang juga digunakan saat memukul, Valentino mengangkat kakinya dan menendang wajah Regi. Bruk! Regi menerima tendangan yang keras pada wajahnya. Kepalanya seperti dipukul oleh palu besi hingga membuatnya berkunang-kunang. Tanpa menunggu respons Regi, Valentino kembali mengulurkan tangannya dan meluncurkan sebuah pukulan keras. Bruk! Regi kembali mendapatkan pukulan keras pada bagian yang sama di wajahnya. Tap! 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 Regi yang dipukul pun mundur beberapa langkah, lalu terjatuh ke tanah. Apa? Dia? Pak Justin refleks berdiri, melihat Valentino tatapan tidak percaya. Kenapa? Regi yang kalah. Kenapa justru Pak Justin yang kaget dan bukannya Pak Gustav? Hugo yang saat itu merasa senang melirik Pak Justin. Bagaimana dia bisa melakukan superposisi kekuatan milik keluargaku? Pak Justin sampai terbata-bata. Dulu saat Hansen bertarung melawan Valentino, Hansen menggunakan jurus superposisi kekuatan. Superposisi kekuatan adalah menyerang lapisan pertahanan yang dimiliki lawan. Misalnya, lawannya adalah Valentino. Hansen akan memukul lapisan itu agar berlubang, lalu memukulnya lagi pada posisi yang sama. Menyerang pada posisi yang sama akan menyebabkan luka yang mematikan pada lawan. Yang paling penting lagi adalah, ketika 2 serangan dilancarkan dalam waktu yang hampir bersamaan, sebelum kekuatan pukulan itu hilang, serangan yang kedua kembali dilancarkan. Apabila kedua serangan ini digabungkan, kekuatan yang lebih besar yang dapat memberi luka yang mengerikan akan muncul. Tidak mungkin! Ini tidak mungkin! Kamu tidak mungkin mengalahkanku! Regi berteriak, kedua tangannya bertopang pada tanah dan berusaha berdiri. Ada beberapa perbedaan yang bisa dilengkapi dengan kepercayaan. Ada pula perbedaan besar yang tidak bisa disamakan sampai kapanpun. Valentino buka suara. Pelan-pelan dia melangkah maju, lalu berdiri tegak di hadapan Regi. Mata Regi bersinar tajam. Dia ingin melawan balik Valentino. Namun, Regi tercengang saat melihat sorot mata yang tenang itu. Dia pun tidak berani beraksi. Padahal jelas-jelas mereka bertatapan lurus satu sama lain, tapi Regi merasa Valentino saat itu bagaikan sosok tinggi besar yang melihatnya dari atas. Ini membuat Regi merinding, dia tidak berani bergerak sedikit pun.
Regi merasa dirinya begitu kecil di hadapan Valentino. Ibarat semut dengan bintang laut. Saat itu, suasana menjadi hening. Para penonton melongo menatap keduanya. Regi menunggu Valentino melemparnya keluar arena pertandingan atau membunuhnya di tempat. Karena sebelumnya saat menyerang Valentino, Regi juga melancarkan serangan-serangan mematikan. Petarung tidak membutuhkan belas kasihan dari lawannya. Petarung bisa saja membunuh seseorang yang berniat membunuhnya. Akan tetapi, Valentino tidak melakukan apapun. Dia hanya menatap Regi dengan tenang. Hal ini membuat hati Regi gelisah dan tidak tahan. Akhirnya, Regi tidak tahan lagi. Dia menelan ludah, lalu bertanya. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi wajah Valentino datar. Dia berkata dengan pelan. Ada dua pilihan, serahkan dirimu padaku atau mati. Kalimat ini diucapkan dengan sangat pelan. Saking pelannya hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Tapi bagi Regi, kalimat itu bagaikan gemuruh petir yang memekakan telinga. Apakah maksud Valentino, dia ingin menyuruh Regi untuk menyerahkan diri untuk menjadi budaknya? Bagaimana mungkin? Trevor yang posisinya berada di atas Regi juga tidak berani membela Regi. Percaya diri sekali Valentino menyuruh Regi memilih. Saat itu, suasana di sana berubah hening. Meskipun tidak dapat mendengar pembicaraan Valentino dan Regi, tapi mereka tahu itu bukan saatnya mereka berbicara. Valentino menatap Regi dengan tenang, menunggu jawaban Regi. Tuan Besar Wijaya pernah berkata pada Valentino bahwa orang yang berkarakter sombong tidak akan mudah ditaklukkan. Namun, begitu dia berhasil ditaklukkan, dia akan mengikutimu. Sementara salah satu tujuan Valentino mengikuti kompetisi ahli bela diri ini adalah untuk mengumpulkan lebih banyak anak buah. Makanya, Valentino ingin mencobanya. Regi tidak menjawab, tapi kemarahan terpancar dari sorot matanya. Baginya, kedua pilihan yang diberikan oleh Valentino adalah bentuk penghinaan yang besar. Regi tidak bisa terima. Kalau orang lain yang mengatakan ini, Regi pasti sudah memukulnya hingga hidung orang itu bengkok. Bab 909, semua penonton terkejut. Namun, saat menghadapi Valentino, Regi merasa seolah-olah sedang ditekan oleh aura Valentino, membuatnya tidak berani untuk melakukannya. Padahal jelas-jelas Valentino sedang berdiri setengah meter dari Regi. Dia bisa menyentuh Valentino hanya dengan mengulurkan tangannya, tapi Regi tidak berani bertindak. Regi terdiam selama setengah menit, kemudian dia baru tiba-tiba mendongak dan berkata kepada Valentino sambil menggertakkan giginya. Jangan harap. Valentino pun menyipitkan matanya, aura sedingin es memancar keluar dari dirinya. Regi mau menyerah atau mati? Ucapan Valentino ini bukanlah ancaman kosong. Sepertinya Valentino harus mengalahkan Regi untuk menunjukkan dirinya. Regi tiba-tiba tertawa licik, lalu berkata. Aku akan bertunduk padamu kalau kamu bisa mengeluarkanku dari arena dalam waktu 3 menit. Kalau kamu bisa, kedepannya aku akan menjadi bawahanmu. Kalau kamu tidak bisa, membungkuk dan minta maaflah padaku, lalu menyerah dan keluar dari ring ini. Apakah kamu berani? Valentino menatap Regi lekat-lekat, kemudian Valentino menggelengkan kepalanya. Regi tertawa sinis dan berkata. Dasar pengecut, kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku, tapi masih ingin aku melayanimu. Apa hakmu mengatakan itu? Kamu salah, maksudku adalah aku tidak perlu 3 menit. Hanya dalam waktu 1 menit saja, aku bisa mengeluarkanmu dari arena. Ucap Valentino sembari menggeleng. Baiklah. Kalau begitu, silakan kamu coba. Teriak Regi. Kemudian, dia mundur beberapa langkah dan berdiri di tengah-tengah arena. Regi tiba-tiba berteriak kencang. Wajahnya pun langsung menjadi merah. Kedua kepalanya diletakkan di samping pinggangnya, kaki terbuka lebar dengan lutut sedikit ditekuk. Regi sedang memasang kuda-kuda. Pak Gustav, apakah itu kuda-kuda keluarga Gunawan? Tanya Pak Polan sambil menyipitkan matanya. Pak Gustav mengernyitkan dahinya. Saat ini dia masih belum tahu kalau Regi sudah menjadikan keluarga Gunawan sebagai taruhan. Benar, itu adalah kuda-kuda bunga plum tingkat tinggi. Jawab Pak Gustav sambil mengernyit. Kuda-kuda ini sebenarnya versi lebih kuat dari kuda-kuda biasa. Begitu memasang kuda-kuda itu, si seniman bela diri juga akan lebih stabil. Hanya saja, apa maksud Regi melakukan hal seperti ini? Regi tertawa terbahak-bahak, kemudian berteriak kepada Valentino. Ayo, keluarkan aku dari arena. Lalu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat melakukan kuda-kuda bunga plum, seniman bela diri juga perlu menahan napas dan mengerahkan kekuatannya agar bisa menjadi lebih stabil. Gila! Itu adalah kuda-kuda keluarga Regi. Itu bukan hanya kuda-kuda biasa, tapi kuda-kuda bunga plum unik milik keluarga Gunawan. Tingkatnya jauh lebih tinggi. Luar biasa. Tingkatnya lebih tinggi daripada kuda-kuda biasa. Kuda-kuda bunga plum itu memang terlihat lebih stabil. Dengar-dengar Regi pernah melakukan tes. Setelah dia memasang kuda-kuda bunga plum keluarga Gunawan itu, 5 pria kuat pun tidak bisa menendang kakinya maupun menarik tubuhnya. Apapun yang dilakukan, mereka tidak bisa menjatuhkannya. Yang benar saja. Apa memang sehebat itu? Apa telapak kakinya sudah menyatu ke tanah? Tak percaya. Seni bela diri negara Nagon luas dan dalam. Kamu tahu itunya pria sensitif, kan? Ada semacam latihan selangkangan yang meskipun kamu memukul bagian sana dengan tongkat, kamu tidak akan terluka sama sekali. Dalam sekejap, penonton di bawah arena mulai berbisik-bisik. Semua orang memuji kuda-kuda bunga plum Regi.
Valentino mulai berjalan ke arah Regi. Sebagian besar raut wajah penonton terlihat meremehkan Valentino, keluarga Lowell sendiri juga tidak berharap banyak. 5 pria kuat bahkan tidak bisa menjatuhkan Regi, bagaimana mungkin Valentino bisa melakukannya? Aku sudah bilang aku bisa melakukannya dalam 1 menit, jadi pasti tidak akan lebih 1 detik pun. Aku akan mulai sekarang. Valentino tersenyum tipis, kemudian dia tiba-tiba mundur selangkah dan mengangkat kaki kanannya. Tendangannya diarahkan ke dada Regi. Kalau dia mengarahkan tendangannya ke kepala Regi, tentu saja efeknya akan lebih besar. Akan tetapi, Valentino tidak akan melakukan itu. Karena Regi yang ingin bertarung, Valentino pun akan meyakinkannya. Hei Empia, naif sekali. Gerakan Valentino membuat banyak orang tertawa sinis. Benar saja, ketika tendangan Valentino yang tampak kuat itu mengenai Regi, tidak terjadi apa-apa. Tubuh Regi tidak bergerak sedikit pun, begitu juga dengan telapak kakinya. Valentino mengerutkan alisnya. Seni bela diri negara Nagon memang luas dan dalam. Tidak disangka kuda-kuda bunga Pelamunik keluarga Gunawan lebih stabil daripada milik keluarga Wijaya Kota Kamar. Akan tetapi, kuda-kuda keluarga Wijaya Kota Kamar tidak memengaruhi gerakan tubuh bagian atas dan tetap bisa melakukan serangan. Sedangkan kuda-kuda bunga Pelamunik milik keluarga Gunawan harus menahan napas dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Begitu si seniman bela diri bergerak atau menghela napas, kuda-kuda mereka akan langsung hancur. Saat ini, Regi tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatap Valentino dengan tatapan meremehkan. Seakan-akan dia sedang menertawakan Valentino yang lemah. Kalau bukan karena sekarang Regi tidak bisa berbicara, dia ingin bertanya pada Valentino apakah Valentino belum makan? Alis Valentino berkerut, lalu dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk mendorong dada Regi. Dia sedang melawak, ya? Hahaha. Tadi tendangannya yang ganas saja, tidak bisa melakukan apa-apa kepada Regi. Sekarang dia mau mengelus Regi. Mungkin dia sudah menyerah. Makanya dia melakukan itu. Melihat gerakan Valentino yang ringan itu membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Di depan tatapan meremehkan semua orang, Valentino pelan-pelan meletakkan telapak tangannya di dada Regi. Regi menatap Valentino dengan curiga, kemudian tatapannya berubah menjadi semakin meremehkan Valentino. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Valentino, Regi tidak akan takut. Namun, begitu pemikiran itu muncul di benak Regi, dia terkejut saat menyadari tubuhnya. Tubuhnya sedang perlahan-lahan bergerak. Lebih tepatnya adalah tubuh bagian bawahnya tidak bergerak, tapi tubuh bagian atasnya mengarah ke belakang. Seluruh tubuhnya malah jatuh ke belakang. Apa? Para penonton di bawah langsung membelalakan mata mereka. Dorongan Valentino yang tampak ringan itu bisa-bisanya menjatuhkan Regi ke belakang. Shh. Pada saat ini, Finza yang sedang berada di atas ruang pribadi pun tercengang. Lalu, dia menarik napas dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajah tenangnya menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terlihat. Di dunia ini terdapat yin dan yang. Dia berhasil melakukan hal luar biasa itu hanya dengan satu sentuhan. Itu adalah cara tertinggi Taika yang terkenal dalam mengatasi kekuatan dengan kelembutan. Gumam Finza dengan kaget sambil melebarkan kedua matanya. Apa? Pak Gustav dan lainnya yang berada di sebelah Finza terperanjat saat mendengar itu. Taikai adalah salah satu seni bela diri kuno negara Nagon yang telah sangat lama diwariskan. Maka itu, banyak orang yang memahami Taikai. Bukan hal yang aneh kalau banyak seniman bela diri yang bisa Taikai. Namun, tindakan Valentino di mana dia mengatasi kekuatan dengan kelembutan bukanlah jurus yang bisa dibandingkan dengan jurus Taikai biasa. Dilihat dari gerakan dan hasilnya, jelas sekali kalau Valentino telah mewarisi Taikai asli yang sebenarnya. Selain itu, pencapaian Valentino mungkin sebanding dengan master-master Taikai terkenal. Seluruh penonton tercengang. Orang yang lebih terkejut adalah Regi. Saat ini, dia sangat bingung. Regi jelas-jelas merasa kalau telapak tangan Valentino sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan. Kekuatan dari dorongan itu bahkan kalah dari anak kecil. Akan tetapi, ketika Regi berhadapan dengan kekuatan yang lembut itu, dia malah tidak bisa melakukan apa-apa. Bab 910, Pengakuan. Setelah didorong Valentino dengan pelan, sekujur tubuh Regi terus-menerus jatuh ke belakang. Regi sedang berdiri tegak di tempat, tapi tubuh bagian atasnya yang jatuh ke belakang membuatnya kesulitan menjaga keseimbangan. Ternyata kelemahan dari kuda-kuda bunga pelang keluarga Gunawan adalah jurus lembut Taikai. Seru Pak Gustav dengan mata terbelalak. Hai Empia. Tepat pada saat ini, Regi mendengus. Dia tiba-tiba merentangkan kedua lengannya ke belakang. Wush! Kemudian, Regi langsung menjatuhkan dirinya ke belakang dengan tangan menopang tanah, tubuhnya membuat gerakan kayang. Sedangkan kedua telapak kakinya masih berpijak kuat di tanah. Masih ada 20 detik. Valentino tersenyum, lalu dia tiba-tiba menarik kembali tangannya. Dia melompat, kemudian melancarkan sebuah tendangan yang kuat di udara. Bu! Tendangannya itu mengenai pinggang Regi dengan keras. Sebuah kekuatan yang mengerikan langsung mengenai pinggang Regi. Regi membelalakan matanya. Dia merasa seolah-olah pinggangnya telah ditabrak oleh motor yang melaju cepat. Kekuatan yang besar itu langsung membuat Regi terpental ke pinggir arena. Bu! Kali ini Regi terhempas sejauh 3 meter lebih. Astaga! Semua penonton di bawah berseru kaget.
Setelah itu, tanpa menunggu Regi berdiri, Valentino berjalan lagi menghampiri Regi. Valentino sekali lagi mengayunkan kakinya. Bu! Sebelum Regi sempat bereaksi, dia terlempar lagi sejauh beberapa meter oleh tendangan itu. Pada saat ini, Valentino seakan-akan sedang main sepak bola dan terus menyepak Regi. Sekali tendangan membuat Regi terhempas sejauh beberapa meter. Regi ingin menghindar, tapi bagaimana dia bisa menandingi kecepatan Valentino? Di depan mata semua orang yang terbelalak, Valentino lagi-lagi mengayunkan kakinya. Bruk! Terdengar suara yang sangat keras, kali ini Regi langsung berguling keluar dari arena. Bu! Regi terjatuh dari arena yang setinggi 2 meter, sehingga menimbulkan bunyi gedebuk. Setelah bunyi gedebuk, hening menyelimuti seluruh lapangan. Lapangan kompetisi seni bela diri yang berisi ribuan orang itu seharusnya dipenuhi sorak-sorai, tapi saat ini sunyi senyap seperti kuburan. Pada saat ini, semua orang sedang memikirkan hal yang sama. Mulai sekarang, nama Leno Wijaya akan menjadi terkenal dan diketahui oleh semua kalangan seniman bela diri di kota Vero. Selain 2 juara yang di depan, siapapun tidak berani mengabaikan keberadaan Leno. Valentino bahkan berhasil mengalahkan Regi, sang juara ketiga dari kompetisi ahli bela diri tahun lalu. Selain 2 orang yang ada di depan, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Valentino lagi-lagi mengubah pandangan semua orang terhadap dia dengan kekuatannya sendiri. Semakin banyak orang mulai mengenal Valentino karena kekuatannya yang sangat tangguh. Setelah Kenzo sadar dari rasa kagetnya, dia melangkah maju lalu mengumumkan. Leno Wijaya dari keluarga Lowell menang. Leno lolos ke semifinal. Semua orang bertepuk tangan dengan keras. Semifinal? Semifinal? Kita sudah memasuki babak semifinal. Seru Erika dengan antusias sambil melompat-lompat. Kelvin beserta beberapa anggota keluarga Lowell lainnya dari tadi sudah berdiri dari kursi mereka. Jas di tangan mereka terus digoyangkan sembari berteriak dengan kencang. Bagus! Bagus! Hugo juga tidak berhenti bertepuk tangan. Dia merasa sangat senang. Valentino terlalu mengejutkannya. Dari top 25 menjadi top 13, top 13 menjadi top 8. Sekarang Valentino berhasil masuk ke babak semifinal. Dia terus-menerus membuat Hugo terkejut. Pak Hugo, katakan yang sebenarnya padaku, di mana kamu menemukan cucu menantu yang begitu hebat? Kalau memang tidak boleh beritahu aku, tolong bantu aku menanyakan pemuda bernama Leno Wijaya itu, apakah dia masih mempunyai kakak atau adik? Tanya seorang orang tua yang benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Itu privasi! Jawab Hugo sambil tersenyum lebar dan meraba dagunya. Pada saat ini, Pak Gustav juga menoleh ke Hugo dan berkata, Leno memang luar biasa. Hugo memberi hormat dan berkata, semoga Pak Gustav bisa memaafkan Leno yang sudah melukai cucu Pak Gustav. Tidak apa-apa. Pak Gustav melambaikan tangannya dan berkata, terluka di kompetisi bela diri adalah hal yang normal. Hugo menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Kenzo selesai mengumumkan hasil pertandingan, Valentino melirik Regi sekilas, kemudian berjalan turun dari arena. Setelah Valentino tiba di tepi arena, dia berkata, ingat taruhan kita. Regi berdiri dari tanah dengan susah payah, kemudian dia mendengus dan berkata, hai MPA, tentu saja aku ingat. Seorang seniman bela diri harus mengakui kekalahannya setelah kalah taruhan. Valentino berjalan ke tempat duduknya. Tatapan orang-orang di sekitar terhadap Valentino sudah berubah drastis. Dalam kalangan seniman bela diri, orang kuat akan dihormati. Valentino sedang membuktikan kekuatannya sedikit demi sedikit dan menaikkan posisinya. Banyak wanita menatap Valentino dengan kagum. Hal ini membuat Erika kesal. Kak Leno keren. Memang tidak salah aku memanggilnya kakak. Ujar Kelvin dengan senang. Anggota keluarga Lowell yang lainnya juga terus-menerus mengangguk dengan semangat. Valentino yang mewakili keluarga Lowell telah masuk ke babak semifinal. Hal ini juga berarti keluarga Lowell telah masuk ke babak semifinal. Sekarang, keluarga Lowell seperti sudah mendapatkan kembali prestasi mereka yang dulu. Semua ini berkat Valentino. Bagaimana mereka tidak merasa emosional dan bahagia? Dalam hati, Erika juga merasa takjub pada Valentino, tapi mulutnya malah berkata, Cih, dia hanya beruntung. Tadi dia cuma kebetulan dapat mengalahkan Regi. Valentino tertawa dan menggosok-gosok hidungnya. Dia tidak membantah dan berkata, ya, aku hanya beruntung. Kalau kamu bisa naik ke top 3, aku baru akan mengakuimu hebat. Gumam Erika. Lihat saja nanti. Jawab Valentino dengan santai. Erika melirik Valentino dan hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi. Pertandingan kualifikasi untuk masuk ke babak semifinal juga sudah mau selesai. Sedangkan pemuda bernama Roger Morgan itu lagi-lagi membunuh saingannya di tempat. Caranya juga sangat kejam sehingga darah menodai arena besar tersebut. Aura menyeramkan Roger membuat banyak seniman bela diri ketakutan, tapi kemudian amarah memenuhi hati mereka. Sebagai sesama seniman bela diri, ketika melihat seniman bela diri lain mati dengan begitu tragis, mereka merasa sangat sedih dan terguncang. Para seniman bela diri senior yang berada di ruang pribadi juga mengerutkan alis masing-masing. Mereka sangat tidak menyukai pemuda bernama Roger ini. Akan tetapi, Roger sama sekali tidak memedulikan pandangan orang lain. Lagi pula,
Dia tidak melanggar peraturan, jadi orang lain tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sama-sama kuda hitam, tapi Roger tidak bisa dibandingkan dengan Leno. Komentar Vinza sambil menyipitkan matanya. Pak Polan menganggukkan kepalanya, dia berkata dengan cemas. Kalau orang seperti dia memimpin kalangan seniman bela diri kota Vero, seni bela diri kota Vero pasti akan celaka.